Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Bu Dian, Bu Iim. Eh, Baik, Ibu, Bapak, Ibu, wali murid di rumah, saya akan mewakili pihak sekolah untuk mensosialisasikan tentang agenda dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi tentang asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu dimulai di Indonesia sejak tahun 2021 ya, dari tahun kemarin. Jadi ujian nasional atau biasa disebut UN itu resmi diganti oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem, menjadi asesmen nasional. Ya, ini tentunya hal ini sebagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung oleh Bapak Presiden kita. Karena ini sebagai penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan, namun tujuan utamanya ujian nasional diganti itu untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nah, perubahan mendasarnya pada asesmen nasional ini adalah tidak mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, jadi tidak perorangan saja. Akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berdasarkan input, proses, dan hasil. Jadi dari hasil keseluruhan, bedanya kalau dengan ujian nasional, nah anak itu mengerjakan satu soal dan hasilnya itu ya untuk individu anak tersebut. Untuk asesmen nasional itu lingkupnya lebih luas. Jadi lingkupnya itu keberhasilan pembelajaran dalam satu kelas. Jadi penilaiannya, pemeringkatannya bukan lagi dengan satu anak. Anak ini ranking 1, anak ini ranking 2, nggak ada seperti itu. Jadi keberhasilan lingkup dalam satu kelas. Jadi gunanya apa? Untuk mengevaluasi pada satuan pendidikan tersebut. Tentunya untuk lebih memajukan proses pembelajaran dan hasil belajar yang maksimal. Asesmen nasional di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada AKM yang sudah disampaikan tadi. Jadi AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu dibagi menjadi 3. Yang pertama asesmen kompetisi minimum atau yang disingkat AKM. Kemudian yang kedua survei karakter. Kemudian yang ketiga itu adalah survei lingkungan belajar. Jadi untuk asesmen kompetensi minimum itu yang mengerjakan siswa. Dan kemudian survei lingkungan belajar, survei karakter itu yang melaksanakan juga siswa. Kemudian yang terakhir untuk survei lingkungan belajar itu yang melaksanakan semua lingkup orang yang berada di sekolah, termasuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Kemarin pihak dari sekolah, dari guru, kepala sekolah, semuanya sudah melaksanakan survei lingkungan belajar. Nanti untuk anak-anak akan melaksanakan sesuai jadwal yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Oke, sedikit saya jelaskan tentang asesmen kompetensi minimum ini dirancang untuk mengukur capaian peserta didik atau siswa dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetisi minimum ini menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat, ya, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus pada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti pentingan mata pelajaran lain. Justru membantu murid untuk mempelajari bidang ilmu, terutama berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Kemudian yang kedua itu ada survei karakter. Ini dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosio-emosional berupa pilar-pilar karakter untuk mencetak profil Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian yang ketiga, survei lingkungan belajar ini untuk mengevaluasi
memetakan aspek pendukung ya yang ada di sekolah ya. Jadi tentang kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran. Oke, bentar akan saya share. Bapak Ibu sudah bisa dilihat belum di layar? Sudah bisa dilihat? Sudah Pak Pras, sudah. Sudah Pak. Oke, baik ya. Ya, dari yang mengadakan asesmen nasional ada Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Peneliti dan Pengembang, ya pembukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tujuannya yang pertama asesmen nasional itu pertama seperti saya jelaskan tadi di sini untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi menurut Bapak Menteri, nah pendidikan ini perlu dievaluasi supaya hasil belajar anak itu maksimal. Ya, biarpun masih ada kurang dalam metode atau mungkin pembelajaran yang disampaikan oleh pihak sekolah, maka dapat diperbaiki dari hasil asesmen tersebut itu tadi. Nah, ya, asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan proses pendidikan ya, motret input, ya, output pembelajaran seluruh peserta didik. Di sini pendidikan bertuju untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Nah, untuk mengembangkan nanti cita-cita mereka, kemampuan mereka ya, dalam kehidupan bersehari-hari. Tujuan pendidikan itu tidak terlepas dari 3 komponen di bawah ini ya. Yang pertama ada kurikulum, kemudian pembelajaran, yang ketiga ada asesmen. Jadi semuanya berkaitan, kemudian menghasilkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi 3 komponen penting dalam pendidikan itu ada kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Makanya diadakan asesmen ini tujuannya untuk mengetahui hasil belajar siswa itu seperti apa. Nah, asesmen nasional ini tidak dilaksanakan untuk melakukan pemeringkatan. Jadi mana nih sekolah unggulan. Nah, jadi misal dari hasil sekolah lain atau sekolah sini. Jadi hasilnya itu tidak untuk pemeringkatan. Hasilnya untuk mengevaluasi ya. Jadi pertama menghasilkan informasi, setelah itu nah informasi yang didapatkan tentunya untuk perbaikan kualitas belajar dan mengajar. Nah, dari hasil itu diharapkan nanti adanya peningkatan hasil belajar dari siswa atau hasil belajar dari murid. Nah, ini tadi ya, jadi komponen dari asesmen nasional itu ada 3. Kompeten AKM atau asesmen kompetensi minimum terdiri dari 2 bagian, literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua ada survei karakter, dan yang ketiga itu survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar dilaksanakan oleh siswa, kemudian ada guru dan kepala sekolah. Jadi program ini tidak dilaksanakan hanya di sekolah dasar saja, tetapi dilaksanakan di setiap jenjang, dari SD maupun SMP maupun SMA. Untuk jadwal di sekolah dasar itu dilaksanakan pada paling terakhir, jadwal paling terakhir. Nah, kita lanjutkan di AKM tadi atau asesmen kompetensi minimum itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada literasi membaca dan kemudian yang kedua numerasi. Apa itu literasi membaca? Itu adalah kemampuan untuk memahami, kemudian menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi hubungannya dengan teks bacaan ya. Jadi teks bacaan yang sangat panjang. Biasanya ini terfokus pada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi lebih banyak teks. Kemudian yang kedua dalam AKM itu ada numerasi. Numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia. Nah, di sini dalam numerasi ini berfokus pada pembelajaran matematika.
Kemudian untuk yang kedua itu ada survei karakter ya dalam asesmen nasional. Yang kedua itu ada survei karakter. Dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosioemosional. Nah, ini terdiri dari beberapa bagian ya. Nah, dari dimaksud tadi profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu tadi bagian-bagian dari survei karakter. Kemudian yang terakhir itu ada survei lingkungan belajar, yaitu mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran dari semua aspek yang mendukung dalam proses pembelajaran siswa di sekolah. Oke ya, kemudian selanjutnya murid mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar saja. Bapak Ibu guru hanya mengerjakan survei lingkungan belajar. Kemudian untuk jumlah responden, jadi jumlah siswa yang mengikuti itu ada sebanyak 30 murid ya untuk siswa SD. Jadi untuk sekolah kita di Ibnu Hajar, jadi nanti pemilihan sampelnya itu diacak ya. Sekolah pun tidak bisa memilih mana siswa yang harus mengikuti. Nah, jadi nanti dari kelas Usama ataupun kelas Said semuanya ketika pembekalan anak-anak tetap mengikuti semua, mengikuti pembekalan komputer maupun pembekalan materi. Jadi di dalam pemilihan sampel nanti, sampelnya itu muncul tidak dari jauh-jauh hari, tapi ketika sudah mendekati, sampel itu baru turun. Jadi kayak siswa yang diacak, siswa yang menjadi peserta itu turunnya ketika jadwalnya sudah mendekati. Nah, di sini untuk siswa SD itu nanti yang melaksanakan sebanyak 30 siswa. Nah, tentunya nanti ada siswa cadangan. Jadi ada siswa yang dimasukkan sebagai cadangan. Misal nanti ketika pelaksanaan ada salah satu siswa yang mungkin berhalangan hadir, mungkin karena sakit. Ya, jadi siswa yang berhalangan hadir itu akan diganti oleh peserta cadangan. Jadi semua siswa itu nanti berkesempatan untuk menjadi peserta ya, untuk mengikuti. Nah, jadi di sini juga pihak sekolah nggak bisa memilih mana nih siswa yang bisa diikutkan, mana siswa yang enggak. Kita nggak bisa milih, tapi dari pihak dinas, ya, dari pusatnya sana, pusat pendidikan. Oke, selanjutnya untuk bentuk soal. Untuk bentuk soal dalam AKM ini, yang pertama itu ada pilihan ganda. Nah, pilihan ganda itu tentunya jawabannya ada satu saja. Nah, pilihan ganda itu hanya ada satu jawaban benar. Kemudian yang kedua ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu jawabannya bisa lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga. Jadi dalam satu soal tersebut, misal ada jawaban 3 yang benar, ya udah jadi harus dijawab. Ya, untuk soal pilihan ganda kompleks. Bisa hanya dengan 2 jawaban saja, ataupun bisa dengan 3 jawaban. Jadi jawabannya bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2. Ya. Kemudian soal yang ketiga, itu ada soal menjodohkan. Ya, soal menjodohkan. Kemudian yang keempat ada isian singkat. Jadi anak-anak juga harus mengetik. Ya, anak-anak harus mulai belajar mengetik nanti biar bisa mengerjakan ketika anak-anak harus mengetik. Kemudian uraian tentunya isinya lebih panjang ya dari isian singkat. Jadi untuk soalnya ada 5 bentuk soal ini tadi. Kita lanjutkan. Nah, pelaksanaannya ini dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Nah, pertanyaan yang disajikan
bergantung kepada kemampuan murid. Nah, seperti yang sudah dilakukan dari zaman-zaman dulu kan UNBK ya, ujian nasional berstandar komputer. Nah, kemungkinan ya kurang lebih sama seperti itu. Sekarang ujiannya sudah berbasis komputer. Jadi nanti dari pihak sekolah akan mengadakan ekskul ya atau pelajaran tambahan TIK. Nah, untuk membiasakan anak-anak untuk pengoperasian. Ya, jadi untuk mengoperasikan mungkin anak-anak yang sama sekali masih belum pernah memahami atau mungkin belum pernah menggunakan. Jadi anak-anak nanti dari pihak sekolah akan memberikan pelajaran tambahan atau ekskul supaya anak nanti ketika waktu ujiannya tiba mereka sudah terbiasa menggunakan peralatan komputer atau perangkat komputer untuk mengerjakan. Jadi anak-anak sudah fokus menyelesaikan pekerjaannya aja, menyelesaikan soalnya, tidak bingung masalah tentang penggunaan komputer. Nah, peserta AKM seperti saya jelaskan tadi itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid ya, pemilihan sampel akan dilakukan secara acak ya, jadi pihak sekolah tidak bisa memilih. Selanjutnya, setiap peserta mengerjakan literasi membaca, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi untuk siswa mengerjakan 4 komponen ini semuanya. Untuk waktu pengerjaan bagi siswa, nah ini dibagi menjadi 2 hari. Jadi nanti pelaksanaannya 2 hari. Nah, untuk tes literasi hari pertama itu akan dilaksanakan waktunya 75 menit. Kemudian yang kedua itu survei karakter 20 menit. Di hari kedua itu jadwalnya numerasi dilaksanakan 75 menit dan selanjutnya survei lingkungan belajar 20 menit. Jadi sistemnya seperti ini. Waktunya itu otomatis dari pihak sana ya. Jadi kayak kita diberikan akses untuk login. Jadi setiap siswa nanti waktunya berjalannya beda. Jadi misal satu anak sudah masuk duluan, nah satu anak yang lain belum. Jadi setiap anak itu ketika sudah mulai mengerjakan berarti waktu 75 menit itu berjalan mundur. Jadi walaupun satu ruangan, jika mungkin nanti ada trouble, jadi misal komputernya bermasalah atau mungkin susah untuk diakses oleh anak, jadi kan masuknya susah. Jadi mungkin bisa satu ruangan selesainya juga bisa berbeda-beda. Tetapi setiap siswa di dalam satu komputer tersebut disediakan waktu 75 menit. Jadi waktunya berjalan mundur. Setiap anak ketika udah login, mulai mengerjakan, waktu itu baru dimulai. Bukan waktu ditentukan dari pengawasnya. Jadi setiap komputer nanti waktunya berbeda-beda. Pelaporan AKM. Nah, pelaporan AKM ini tidak untuk individu murid. Laporannya ini berdasarkan level sekolah ya. Gunanya ini untuk perbaikan dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21 yang cakap akan teknologi. Di zaman sekarang udah bukan zamannya lagi ya mungkin ya, zaman dulu orang tua kita belajar mungkin belum mengenal komputer, sekarang anak-anak ya, usia sekolah dasar saja sudah tahu mana yang pegang HP. Nah, jadi di sini dari pihak Pak Menteri pun mungkin juga mengharapkan anak-anak sekarang mampu mengikuti zaman. Jadi supaya cakap dalam berteknologi. Nah, mungkin itu saja dari saya materi yang bisa saya sampaikan. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pras yang sudah menyampaikan materi mengenai ANBK. Acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab kepada Ayah Bunda yang ingin.
Mungkin boleh langsung saja nih. Baik, Bunda ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin saya Nunu, orang tuanya Miftah. Ya, silakan, Bunda. Mohon maaf sebelumnya tadi saya agak terlambat masuknya gitu, Bu. Ada beberapa hal sih yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini kan kalau tadi saya sekilas dengar itu kan kayak sebagai pengganti UN gitu ya. Kemudian anak-anak itu, kalau tadi sepemahaman saya, di sekolah hanya akan diberikan pelatihan untuk TIK-nya gitu ya, Bu. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah anak-anak ini akan dibekali juga mengenai latihan soal yang akan diujikan nantinya gitu. Karena kalau saya lihat dari tadi paparannya Pak Pras itu, sepertinya ada yang pilihan ganda kompleks, kemudian yang jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, itu kan kayaknya masih asing gitu buat anak-anak sekarang. Kayak selama ini kayaknya belum pernah dapet itu yang contoh-contoh soal seperti itu gitu kan. Itu jadi mungkin apakah nanti anak-anak tuh ada mendapat panduan atau mendapat pelatihan untuk mengerjakan soal-soalnya itu gitu. Itu dulu sih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pras langsung dijawab apa dikumpulin dulu soalnya, Pak? Langsung dijawab aja ya, Bu. Baik, Pak. Oke, terima kasih kepada bundanya Miftah ya. Jadi tadi saya terlalu fokus pada AKM-nya ya. Jadi pelatihan komputernya saja ya tadi fokusnya. Jadi memang dari pihak sekolah juga memberikan pembekalan materi. Jadi dari nanti pihak wali kelas tetap memberikan materi. Jadi ada pelajaran tambahan juga. Jadi nanti akan dibikin jadwal. Jadi misal 1 minggu jadwalnya itu ada mungkin ekskulnya kita praktek di lab dulu. Ya, kita belajar tentang pengoperasian. Kemudian minggu selanjutnya nanti juga bisa. Jadi 1 minggu berikutnya itu akan belajar di kelas. Jadi tambahannya siswa itu mendapatkan materi-materi tadi ya, mungkin pengenalan tentang soal tadi ya, mungkin pilihan ganda kompleks dan menjodohkan, kemudian isian. Nah, jadi siswa tetap mendapatkan materinya juga. Jadi ada ekskul untuk pendalaman materi lah, intinya pendalaman materi selain di pengoperasian. Jadi nanti tentang pengerjaan soalnya. Mungkin itu aja, Ibu. Terima kasih. Oh, baik gitu. Mungkin ada buku semacam buku panduan atau apa latihan soal yang bisa dibawa pulang gitu, Pak. Jadi nanti mungkin kita di rumah orang tua bisa lebih mungkin bisa lebih leluasa ya untuk mengarahkan anak-anak gitu loh. Lebih banyak latihan jadinya di rumah gitu. Ya, ada ya Bu Dian? Ada ya bukunya, Bu? Udah ada disiapkan. Udah ada. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan ya Bunda, untuk kelas 5 nanti akan diberikan buku panduan AKM. Tapi sistemnya ini hanya dipinjamkan gitu, Bun. Jadi nanti anak-anak bisa bawa pulang bukunya dan bisa latihan di rumah. Baik, Bu Dian, terima kasih informasinya. Sama-sama, Bun. Baik, kedua, silakan untuk ayah atau Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Fiona. Ya, saya ingin menanyakan mengenai pelaksanaan AKM. Kan kita melakukan pelatihannya kan dari bulan September ini kan ya, sebulan setengah ke depan.
untuk pelaksanaannya kan pada bulan Oktober kan random ya. Itu pelaksanaannya dilakukan di mana ya Bu? Apa di sekolah, apa di mana gitu? Gitu, terima kasih. Silahkan Pak Pras dijawab dulu. Baik, terima kasih Bunda Fiona. Saya jawab ya. Jadi untuk pelaksanaannya, alhamdulillah untuk tahun ini sekolah kita sudah punya lab komputer. Ya, jadi untuk tahun ini kita bisa melaksanakan di sekolah. Jadi kalau tahun kemarin kita masih menumpang di sekolah lain, jadi untuk pelaksanaan untuk tahun ini alhamdulillah nanti kita bisa melaksanakan di sekolah, jadi nggak repot-repot. Nah, cuma jadi karena keterbatasan, jadi sampelnya yang digunakan itu kan jumlahnya 30, sedangkan kapasitas lab kita itu cuma 16. Jadi hanya ada satu komputer cadangan. Jadi nanti modelnya akan dibagi menjadi 2 shift. Jadi kayak 2 gelombang gitu yang ujian. Jadi karena sampelnya 30 nanti dibagi 15 dulu, 15 dulu. Jadi untuk pelaksanaan nanti akan dilakukan di sekolah sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin itu bisa menjawab ini. Iya Pak Pras, terima kasih Pak Pras. Sama-sama. Silakan Ayah Bunda yang ingin bertanya kembali. Assalamualaikum kemudian Pak Pras. Ya, bundanya apa? Iya, silakan Bunda Aroyan. Aroyan. Mengenai ANBK dan sendiri, apakah nantinya peningkatan nilai itu juga berpengaruh kepada rapor yang Baik. Maaf, kurang jelas ya Bunda. Bunda Aroyan, suaranya putus-putus, maaf. Oh ya, mungkin masalah sinyal kali. Apakah ANBK hasil nanti layan ANBK itu berpengaruh dalam yang pertama, terus kemudian yang kedua adalah sifatnya hanya ini masuk saja. Kan nanti ketika September ini insya Allah sudah di anak-anak sudah aktif melaksanakan TIK dalam mempersiapkan ANBK dan ATM. Bisa maksudnya materi apa yang disampaikan gurunya pelajaran saya karena ini sekarang masih asing juga ya kepada anak dan orang tua materi apa saja TIK yang sudah dilaksanakan di sekolah nanti ketika di rumah anak juga bisa kembali mengajarkan dengan mengajarkan perihal dia yang kedua Mohon maaf Bunda Aroyan, mungkin boleh diketik aja ya Bun ya, karena tidak saya dan Pak Pras tidak kurang jelas gitu untuk pertanyaannya. Ya, yang pertama aja deh Bu, apakah ANBK dan AKM itu bisa pengaruh kepada anak itu? Oh ya baik. Oke saja Bu Dian. Ya terima kasih Bunda Aroyan. Oke baik Pak Pras, tadi pertanyaan dari Bunda Aroyan itu apakah hasil ANBK itu ini ya apa namanya ada di rapot siswa gitu ya, betul nggak Mi? Ada pengaruhnya untuk Ya, di rapot. Nggak ada. Udah gitu Bu Dian, apa ada pengaruhnya terhadap rapot itu? Iya, betul. Tadi kalau tidak salah seperti itu tadi pertanyaan pertama terdengarnya. Oke, saya jawab ya Bunda Aroyan. Jadi sistemnya ini tidak masuk ke dalam rapot. Jadi hanya laporan. Jadi untuk dievaluasi sekolah. Jadi adakah ya pembelajaran di sekolah yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan rapot sekolah. Jadi nanti ibaratnya kayak di kelas 6 pun anak-anak sudah tidak melaksanakan ujian nasional. Jadi kayak ujian nasionalnya itu diganti di kelas 5 ini melaksanakan AKM tapi tidak dimasukkan ke dalam rapot. Jadi anak
yang sekarang kelas 5, nanti ketika naik kelas 6, tinggal pelaksanaan ujian sekolah dan ujian praktek saja. Mungkin seperti itu, Bunda Royan. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Guru. Oke, baik. Bunda Royan, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, insya Allah sudah Bu Dian. Ya, baik. Halo Bu Dian. Iya, gimana Boleh Bunda? ya? Masukkan aja ya, karena IKA itu nanti ke depannya itu memang suatu salah satu mata pelajaran yang memang sangat dibutuhkan kalau kita kan lakukan salah satu yang dipelajari mulai dari kelas 1 karena maksudnya kalau kelas 5 ini kan agak ini ya anak-anak ya agak apa istilahnya susah juga nih langsung ini diperkenalkan. Kalau misalkan dari dasar misalkan dibantu dari pihak sekolah gitu ya adanya mapel itu sendiri misalkan dari kelas jadi nanti kelas 5 ataupun kelas 4 sudah diakui lagi gitu sama namanya sama ANBK dan AKM ini. Saja sih Ya, Pak Guru. ya, terima kasih Bunda Royan untuk masukannya untuk sekolah. Insya Allah nanti ke depannya sekolah akan mengadakan pembelajaran TIK untuk anak-anak, Bu ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, Ayah atau Bunda? Apakah masih ada yang ingin bertanya untuk kegiatan ANBK atau AKM? Cukup? Nanti bisa ditanyakan wali kelasnya. Oke, baik ya. Mungkin sudah cukup ya, Ayah atau Bunda pertanyaannya? Atau mungkin nanti mau japri aja ke wali kelas, boleh nanti. Ya, gimana nih Pak Pras? Boleh, nanti bisa ditanyakan, bisa disampaikan ke saya. Kalau bisa saya jawab, nanti saya jawab. Mungkin Ayah Bunda yang masih ingin bertanya tapi malu-malu gitu mungkin ya, nanti bisa melalui saya atau Bu Hikmah. Nanti kita sampaikan kepada Pak Pras ya. Sudah selesai kan tanya jawabnya? Udah ya, oke baik. Berarti saya akhiri untuk sesi tanya jawab ini. Nah, ini Bu Dian, minta tolong fotonya dibuka semua aja buat laporan aja. Biar ini dulu screen capture. Dibuka kameranya untuk laporan, biar bisa di screenshot. Udah, mungkin hanya ini. Ada lagi? Harus gaya nggak Pak Pras nih fotonya? Silahkan. Yang paling cantik-cantik. Oke ya, saya ini ya, 1, 2, 3. Sudah, Budian, silahkan dilanjutkan. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya adalah acara penutup. WIM udah nggak masuk lagi nih, WIM? Ada tambahan Iya. mungkin? Ya, Ada Budian, tambahan? ada. Saya menyimak. Iya, ada tambahan mungkin WIM. Oh, kalau tambahan sih alhamdulillah tadi sudah jelas ya dari Pak Pras. Kemudian nanti mungkin ke depannya karena ini masih awal untuk wali murid kelas 5. Jadi mungkin masih belum terlalu, maksudnya karena belum dilaksanakan, belum menjalani sehingga kayak masih
ngambang gitu, ngawang. Nanti di perjalanannya jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau dikoordinasikan mengenai AKM, silahkan nggak apa-apa langsung menghubungi wali kelasnya ya, Umi dan Abi, atau mungkin ke sekolah juga nggak apa-apa. Silahkan nanti dikoordinasikan dan komunikasikan. Insya Allah kami welcome. Gitu aja Bu Dian. Ya, baik Bu Dim, terima kasih. Ya, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita baca. Oke, marilah kita tutup kegiatan sosialisasi ANBK ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allah. Nah, kegiatan ini resmi kami tutup ya. Terima kasih kepada Ayah Bunda kelas 5 yang sudah menyempatkan untuk hadir pada kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya Bu, Pak. Ya, terima kasih Umi dan Abi. Assalamualaikum. Hajatan itu ya Pak.